101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita nih, DFM Mania, Bapak Haji Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, yang juga pengelola Museum HM Soeharto. Assalamualaikum pagi, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nurul dan para pendengar setia di FM Mania. Pagi, apa Semoga puasa kabar? kita semuanya selalu diterima oleh Amin, Allah dan amin, amalannya semakin banyak, ibadahnya semakin banyak, pahalanya semakin amin. banyak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini tema kita pagi ini adalah Super Semar 1966. Bapak HM Soeharto memimpin Indonesia dengan melanjutkan perjuangan Bapak Soekarno dalam menjaga Pancasila secara murni dan konsekuen. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Nah 11 ini Maret. walaupun sekarang sudah bukan 11 Maret ya Pak ya, Ya kemarin 2 hari 13 yang lalu, Maret ya, 13 13 Maret Maret. hari ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak secara singkat sejarahnya waktu itu. Seperti apa sih Super Semar 1966 ini? Jadi Super Semar itu adalah sejarah panjang bangsa ini pasca adanya eh, tragedi berdarah, adanya pemberontakan G30S PKI di tahun tanggal 30 September 1965. Pada saat itu eh, peristiwa itu terjadi karena ada kudeta kelompok Partai Komunis dengan membunuh, menculik para jenderal senior kita yang ada di istana pada saat itu, yang mendampingi Presiden Soekarno. Iya. Dan proses itu akhirnya terkuak pada tanggal 4 Oktober 65 diketemukan jenazah, kemudian setelah peristiwa itu terjadi ini demo dari masyarakat dan mahasiswa di bawah Kesatuan Aksi Mahasiswa. Jadi demo untuk pembubaran PKI, kemudian pembubaran unsur-unsur dari kabinet, dari unsur-unsur PKI. Bahkan pada waktu itu kita baru krisis ekonomi. Jadi angka uang 1.000 itu jadi 1 perak. Jadi Hmm. betul-betul negara kita saat itu negara miskin. Tidak semiskin ketika reformasi 98, lebih miskin Oke. lagi, lebih miskin lagi. Dan peristiwa itu kemudian terjadi apa setelah berkembang, kemudian di internal istana itu ada saling apa saling intrik, dan kemudian pada saat sidang kabinet di istana itu, di istana negara, kemudian ada isu yang diberitakan oleh satu kelompok pimpinan PKI kalau ada kelompok-kelompok yang akan menyerang sidang kabinet tersebut. Dalam arti sidang kabinet dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden atas saran Pak Harto supaya untuk amannya Presiden untuk bergerak pindah ke Istana Bogor pada saat itu. Oke. Nah, kemudian situasi yang ada, kemudian Presiden pada saat situasi genting itu kemudian menulis yang namanya Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret itu adalah surat yang diberikan oleh Soekarno kepada Pak Harto, dan isi surat itu seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus tahun 66. Beliau mengatakan dalam pidato itu diberi judul jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi di Ya. sana beliau mengatakan surat perintah 11 Maret itu suatu adalah bukan suatu penyerahan pemerintahan, tapi surat perintah itu adalah perintah untuk pengamanan, perintah untuk mengamankan jalannya pemerintahan, dan
mengamankan keselamatan pribadi presiden maupun ajaran-ajaran presiden. Dan itu disampaikan kepada Soeharto. Dengan Soeharto itu kenapa sampaikan kepada Soeharto? Karena ada sejarah panjang tentang kepercayaan Soekarno kepada Soeharto. Karena kalau orang percaya itu tidak semata-mata sepintas kemudian percaya kemudian memberikan mandat, yang itu berkaitan dengan politik negara pada saat itu. Yaitu sejak tahun 1949 ada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Iya. Nah, disitulah Soeharto melaksanakan apa yang menjadi tugas dan perintah dari Jenderal Sudirman untuk melakukan penyerangan di markas-markas Belanda yang ada di Jogja. Waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda, diasingkan di Sumatera. Dan Pak Harto melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Jenderal Sudirman, kemudian melaksanakan dan berkoordinasi dengan si Sultan Hamengkubuwono ke-9, maka peristiwa serangan umum 1 Maret itu dilaksanakan dalam penyerangan besar-besaran, dan akhirnya dunia terbelalak matanya. Dunia tahu ternyata Belanda selama ini berbohong, mengatakan kelompok-kelompok yang memproklamirkan kemerdekaan itu adalah kelompok ekstremis, kelompok kecil yang memberontak Hindia Belanda. Tapi ditunjukkanlah di situ oleh Tentara Nasional Republik Indonesia yang ada di Jogja dan seluruh warga Yogyakarta di bawah kepemimpinan 3 tokoh, Jenderal Sudirman, Ngerso Dalem, dan Letnan Kolonel Soeharto. Waktu itu Presiden Soekarno ditangkap, diasingkan di Pulau Bangka. Dan pada saat itulah kemudian PBB akhirnya pada tanggal 29 Juni 1949 itu menyatakan kedaulatan negara Republik Indonesia, hak pengelolaannya oleh negara Republik Indonesia. Belanda harus pulang ke negaranya. Nah, itu awal. Dan disitulah Soekarno pada saat pasca serangan umum 1 Maret mengundang khusus Soeharto. Beliau mengatakan terima kasih kepada Soeharto, seorang anak muda, usianya masih 28 tahun, berpangkat Letnan Kolonel, bisa mengemban amanah dari petingginya melaksanakan yang namanya proses serangan umum 1 Maret 1949. Itu pertama, sehingga mulai dekatlah Soekarno dengan Soeharto. Kemudian tahun 1961-62 ada Operasi Trikora. Operasi Trikora itu Soekarno memerintahkan Soeharto menjadi Panglima Komando Mandala. Waktu itu bintangnya Pak Harto baru Brigjen bintang 1, dinaikkan oleh Soekarno menjadi bintang 2. Kemudian ditugaskan untuk memimpin pembebasan Irian Barat. Berikutnya adalah terjadi peristiwa yang dinamakan peristiwa G30 dan rentang waktu itu Pak Harto menjadi Panglima Kostrad. Dan ketika di Istana Bogor, Soekarno menulis surat perintah 11 Maret itu adalah apa? Kenapa ditujukan kepada Soeharto? Karena Soekarno sering diskusi dengan Soeharto apabila suatu saat ada sesuatu yang berkaitan dengan politik negara ini, anggapan Soeharto pada aku Presiden Soekarno, itu apa yang akan kamu lakukan terhadap saya? Soeharto itu menjawabnya, Pak Presiden, saya ini sejak kecil selalu dinasihati oleh orang tua saya tentang konsep mikul dhuwur mendeng jero. Ya, sebelumnya saya sering cerita tentang konsep mikul dhuwur mendeng jero. Jadi saya akan menjaga nama baik orang-orang yang pernah berbuat baik pada saya. Dan saya akan melupakan hal-hal yang negatif dari orang-orang yang pernah berbuat kepada saya, baik pada saya. Jadi konsep mikul dhuwur mendeng jero itu, hal yang baik itu dijunjung tinggi, yang tidak baik itu dipendem jero, disimpan. Nah, konsep itulah yang kemudian ketika tanggal 11 Maret itu Presiden menuliskan surat perintah Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966
kepada Soeharto karena kepercayaan panjang itu yang dan Pak Harto menjaga itu dan menjaga Soekarno ini dibuktikan ketika Pak Harto menjadi pejabat presiden waktu itu parlemen di bawah Jenderal Nasution mengkaitkan Soekarno dalam keterkaitan dengan gerakan 30 PKI dan Soekarno harus diadili. Soeharto menjawab kalau Soekarno adalah bapak bangsa. Soekarno adalah salah satu proklamator bangsa dan pendiri Pancasila. Saya selaku pejabat presiden tidak akan melaksanakan usulan dari MPRS untuk mengkaitkan Soekarno dengan kelompok-kelompok PKI yang begitu dengan cara-cara yang begitu jahat sehingga ada penculikan dan pembunuhan. Ini sejarah panjang tentang Superman. Jadi saya hanya mengatakan suatu kepercayaan itu diwujudkan dan dituliskan itu karena ada kedekatan yang panjang, proses yang panjang dan percaya sosok Soeharto dan Soekarno itu, dan Soekarno tahu persis apa yang menjadi watak Soeharto sebagai prajurit sejati dan selalu memegang teguh pada janji-janjinya. Dan itulah yang sejarahnya kenapa Super Semar itu ditujukan kepada Bapak Soeharto. Nah, sejarahnya itu Mbak Nurul. Harus panjang saya cerita ini. Walaupun sudah tak singkat-singkat ini. Benar-benar. Ini berarti kita lagi belajar sejarah ya Pak ya. Mengingat kembali peristiwa sejarah 11 Maret. Jadi dari penjelasan Bapak Gatot ini yang saya tangkap memang latar belakang terjadinya Super Semar ini adalah pada waktu itu memang kondisi perekonomian yang tidak stabil, politik juga, inflasi besar-besaran gitu ya Pak Gatot ya. Terus juga puncaknya pada saat penculikan jenderal pada waktu itu gerakan 30 September. Iya, pada saat itu. Hingga terbitlah Super Semar ini surat perintah 11 Maret 11 Maret tahun 66. Tahun 66 yang dimandatkan kepada Bapak HM Soeharto. Dan itu pun DFM Mania tidak serta-merta kenapa Bapak HM Soeharto itu melalui sejarah yang panjang ya Pak Gatot ya, dengan penuh rasa percaya. Oke, Bapak seperti apa sih isi dari Super Semar itu sendiri? Jadi makna dari Super Semar itu yang sudah disampaikan oleh Soekarno dan saya yang tadi dari pidato beliau tanggal 17 Agustus 1966. Beliau dalam pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah. Ini real yang disampaikan oleh Soekarno dan ada videonya sebenarnya. Jadi beliau mengatakan dalam pidatonya dan itu makna dari isi Super Semar. Jadi waktu itu beliau mengatakan surat perintah 11 Maret itu mula-mulanya dan nampak dalam waktu itu membuat mereka bertepuk tangan, bersorak. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu adalah penyerahan pemerintahan. Iya. Ini pidatonya beliau, Insinyur Soekarno. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu adalah suatu transfer of authority, jadi transfer kepemimpinan. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret itu adalah sesuatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Ketika beliau melantik kabinet sebelum menulis surat Super Semar. Kecuali itu perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal dan disampaikan oleh Soekarno mengatakan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal akan hal itu. Beliau pada saat tanggal 17 itu menyampaikan seperti itu. Terima kasih kepada Jenderal Soeharto yang telah melaksanakan perintah Super Semar itu dengan baik. Jadi itu isinya dan itu disampaikan langsung ya Pak ya lewat pidato Bapak Soekarno pada saat itu.
Jadi begitu DFM Mania. Memang peristiwa Super Semar ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah karena di sini adanya perubahan Indonesia dari segi politik, ekonomi sampai dengan yang sekarang kita lihat ya Pak Ya ya. betul. Asli Oke, Indonesia. kita lanjut DFM lagi Mania nanti. masih di talk show Inspirasi dan Mandiri ya. Ini kita masih terhubung dengan Bapak Haji Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, yang juga pengelola Museum HM Soeharto. Tadi kita lagi bahas DFM Mania tentang Super Semar 1966. Bapak HM Soeharto memimpin Indonesia dengan melanjutkan perjuangan Bapak Soekarno dalam menjaga Pancasila secara murni dan konsekuen. Bapak, tadi kita sudah bahas tentang Super Semar, latar belakang terjadinya Latar Super belakangnya. Semar, serta isinya seperti apa ya Pak ya. Ini sekarang Ya. yang terkait dengan tema kita, Bapak HM Soeharto melanjutkan atau memimpin Indonesia dengan melanjutkan perjuangan Bapak Soekarno dalam menjaga Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu seperti apa Pak maksudnya? Menjaga Jadi Pancasila secara eh, murni dan konsekuen. Silakan Pak. bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Para pendiri bangsa sudah menetapkan Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Kemudian kita punya dasar Undang-Undang Dasar 1945. Iya, Itu ideologi Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia itu hanya ada satu-satunya di dunia yang namanya Pancasila. Tidak ada negara lain yang menggunakan Pancasila. Karena di situ dari sila yang pertama sampai sila yang kelima mewujudkan inilah masyarakat Indonesia, negara Indonesia, ideologinya yang berketuhanan, kemudian kurang nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dari Sabang sampai Merauke, dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Kemudian kedaulatan dipimpin oleh kerakyatan, kemudian keadilan sosial. Dan konsep inilah yang ketika Soeharto memimpin negeri ini dikenal dengan eranya Orde Baru. Pada saat Soekarno membangun negeri ini dikenal dengan era Orde Lama. Dan iya, pada saat itu memang berat Soekarno memimpin bangsa ini, situasi negara yang baru berdiri, masih ada tekanan pihak-pihak asing, kemudian ada ketidakcocokan dari beberapa kelompok, kemudian adanya pemberontakan separatisme yang ada di mana-mana, sehingga 25 tahun membangun negeri ini banyak persoalan, bahkan ada persoalan yang tadi saya ceritakan, adalah tragedi berdarah iya. 13 PKI kita terbitlah Super Semar itu. Nah, ketika Pak Harto membangun negeri ini, Pak Harto itu membangun dari nol, dari negara miskin. Negara miskin itu pada saat itu anak-anak bangsa kebanyakan kalau makan hanya makan nasi, makan beras aja, itu termasuk makanan istimewa. Ya, mereka biasanya makannya bulgur. Tahu enggak bulgur? Apa Bulgur itu, itu Pak? sekarang makanan bekatul. Bekatul Oh, yang dimasak. Itu mm-mm. makanan ayam sekarang. Anak-anak Oke. dulu tiap hari. Kalau makan nasi itu biasanya makanan dari uh, intip, nasi yang sudah dikeringkan, nasi sisa dikeringkan itu kemudian Iya, dimasak lagi. Seperti itulah, sehingga Pak Harto membangun Republik Indonesia itu dengan awalnya dari negara miskin, dan kabinet yang dibentuk oleh Pak Harto itu adalah kabinet-kabinet yang betul-betul dulu sebelumnya pernah berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi mereka itu adalah bagian-bagian orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. iya, Karena sahabat-sahabat beliau ketika berjuang itu banyak yang gugur, tembak kepalanya, berat dadanya, dan mereka gugur sebagai syuhada. Karena mereka punya keyakinan mereka berjuang melawan penjajah asing adalah jihad fisabilillah. Dan
Pak Harto dan sahabat-sahabatnya kemudian membangun negeri ini adalah sahabat-sahabat yang telah dilindungi oleh Allah dan punya tugas mulia adalah dia pengen nantinya mengabdi kepada bangsa, memimpin negara ini dengan amanah, mensejahterakan masyarakat. Karena tujuannya satu, mereka nanti kalau meninggal pengen ketemu sahabatnya yang gugur ketika melawan penjajah Belanda. Mereka pengen di surga. Dan insya Allah hari ini beliau-beliau itu banyak yang sudah ada di surga bersama dengan Insinyur Soekarno, bersama Pak Harto dan para pejuang-pejuang yang kemarin jadi kabinetnya, jadi pemimpin bangsa ini yang sudah gugur, sekarang sudah di surga. Kita yakin itu, yang penting itu. Nah, Pak Harto membangun ini selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ketika membangun negeri ini yang pertama dilakukan Pak Harto adalah pembangunan yang bersifat satu kesehatan, kedua pendidikan. Itu inti utama itu, kesehatan, pendidikan, kemudian kebutuhan primer. Dengan primer itu kalau dulu itu namanya sandang, pangan, papan. Kalau sekarang HP aja kebutuhan primer. Benar. Karena orang bangun tidur nggak ada HP udah kebingungan. Dulu itu konsepnya itu, dan selalu dijaga yang namanya Pancasila. Hanya Pancasila adalah rohnya anak bangsa, rohnya Indonesia. Pancasila adalah ideologi kita. Sehingga dulu itu mungkin Mbak Nurul masih ingat ada enggak? Kalau saya masih kerja SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi selalu adanya yang mendapat pendidikan moral Pancasila. Ada penataran P4. Mbak Nurul eranya Mbak Nurul pernah merasakan ada penataran P4? Tidak ada. Tidak. Jadi anak-anak bangsa itu dulu sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi selalu mendapat yang namanya penataran P4, pendidikan pengetahuan tentang Pancasila, sehingga dia paham betul dari butir-butir yang ada di Pancasila. Jadi dari 5 itu dijabarkan lagi menjadi butir-butir yang satu Tuhan yang Maha Esa itu dijabarkan. Intinya yang detail adalah ya, Pak. Bagaimana toleransi beragama, bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kebersamaan umat beragama dan sebagainya. Bahkan itu menjadi kebanggaan generasi anak muda pada saat itu. Ketika generasi kita keluar negeri, ketemu anak-anak dari Eropa, kita baca Pancasila sampai detil. Mereka kagum, Indonesia hebat sekali. Kamu bisa bercerita tentang apa? Tentang Pancasila ini yang ideologi kamu dari satu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kepemimpinan sampai keadilan sosial, kamu bisa detail, dan Indonesia yang begitu majemuk itu bisa menyatu seperti itu. Itu menjadi ideologi yang kebanggaan anak bangsa pada saat di luar negeri. Itu anak-anak sana itu terbengong, bahkan belajar tentang ilmu Pancasila. Kalau sekarang kita banyak pengaruh asing, aja K-pop, ada lain-lain pengaruh asing lebih tinggi. Karena sekarang apa? Pancasila itu hanya ketika ada slogan aku Pancasila, aku Indonesia. Tapi penerjemahannya secara detail tidak semaksimal ketika zamannya Pak Harto. Harapan kami ke depan nanti Pancasila itu betul-betul diajarkan anak bangsa supaya pemahaman secara detail tentang butir-butir Pancasila ini seperti yang dilaksanakan oleh Soeharto pada saat membangun negeri ini, yang namanya melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga anak-anak bangsa itu yang namanya kesantunan, saling menghormati, saling mencintai dengan berbagi, kemudian menjaga marwah persatuan, etika, kemudian inspiratif, kemudian punya pegangan itu menjadikan mereka bisa berprestasi. Konsepnya itu. Nah, itu yang dilakukan selama kepemimpinan Pak Harto. Sehingga anak-anak bangsa pada saat itu
Kita itu Indonesia itu waktu itu sampai dikenal dengan Indonesia yang pernah swasembada pangan. Iya. Kemudian kita dikenal dengan macannya Asia. Kalau macannya Asia itu banyak dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, Brunei, belajar ilmu di Indonesia. Semua ilmu, pertanian, ilmu ideologi, kemudian ilmu ekonomi dan sebagainya. Dan sekarang kebalikannya, kita banyak belajar kepada mereka. Ini aja konsepnya. Jadi kalau negara itu selalu menjaga Pancasila, kemudian masyarakatnya itu selalu punya ideologi yang selalu diterapkan, Pancasila itu pasti satu aman. Kedua, negaranya pasti akan makmur. Perekonomian tidak naik turun, akan stabil. Anak sekolah akan mendapat pendidikan yang maksimal. Dan hidup di suatu negara itu akan nyaman dan enak karena sesuatu terencana dengan baik dan dinamis. Itu yang dilakukan Pak Harto, dan itu titipan dari Soekarno. Karena Soekarno adalah pencetus Pancasila. Soekarno dan tokoh-tokoh dulu adalah pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang dilakukan. Konsep itu pembangunan Orde Baru yang hampir 32 tahun ini bisa berjalan walaupun ada kemudian krisis ekonomi dan sebagainya. Oke, berarti yang dimaksud di sini adalah melanjutkan Pancasila yang murni dan konsekuen adalah itu tadi ya Pak ya? Ya, Menerapkan pendidikan semua Pancasila. Pancasila dalam semua lini kehidupan, termasuk juga untuk pengamalan Pancasila yang pada saat itu memang harus diberikan pendidikannya kepada anak-anak ya Pak ya? Ya, Pada betul. seluruh warga Dan itu negara. menjadi pendidikan utama. Poinnya tinggi. Iya, Sejarah bangsa poinnya tinggi. Sekarang sejarah dikaburkan jadi pendidikan IPS. iya, ilmu Ruangnya sosial. kecil. Nah, Ada pendidikan Pancasila bahkan hanya diucapkan ketika upacara dan lain-lain. Tapi tidak ada, dulu ada pendidikan moral Pancasila, ada satu kurikulum tentang Pancasila. Itu setiap tingkatan. Kalau SD ya dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau SMP kelas 1 sampai kelas 3. SMA sama, kemudian perguruan tinggi pasti ada itu, dan itu menjadi prioritas utama. iya. Karakter bangsa itu akan bisa dibentuk, diwujudkan kalau pendidikan dan menjadi ideologi kita itu menjadi pendidikan utama. Kalau sekarang kan sudah bukan menjadi kurikulum yang utama, jadi hanya dimasukkan aja. Oke. Harapan kami ke depan pemerintahan yang nanti siapapun yang memimpin, Pancasila tetap tidak hanya jadi slogan tapi diimplementasikan. Mm-mm. Kami mencoba di museum kami yang sini kecil ini ada sekolah wawasan kebangsaan yang selalu bagaimana implementasi Pancasila itu kita terapkan lebih sederhana kepada anak-anak bangsa yang berkunjung di tempat kami. Itu Mbak Nurul. Berarti harapannya memang semoga nanti ke depannya Pancasila ini kembali diprioritaskan sebagai Harus bidang wajib itu. pendidikan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau dulu itu saya waktu masih sekolah namanya PPKN Pak, Pendidikan Iya betul. Ada PMP, Kewarganegaraan. ada PPKN, itu kan pendidikan yang memang harus menjadi pendidikan utama Iya, di benar. sistem pendidikan nasional kita. Oke. Harapan Bapak kepada generasi muda terkait dengan Ah, semua peristiwa sejarah yang tadi kita bahas. jadi harapan saya kepada generasi muda selalu ingat pesan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu sangat penting bagi generasi muda melihat masa lalu. Masa lalu ada masa yang eh, kita itu menjadi negara yang hebat ketika zaman pemerintahan kerajaan Mojopahit Iya. dan sebagainya, itu kita menjadi negara besar, bahkan Mojopahit itu kekuasaan kita lebih dari Indonesia sekarang. Kemudian ada zaman-zaman kelam. Kelam itu ada, kita pernah dijajah oleh pihak Kolonial. Belanda, kolonial, dan pihak Jepang dan sebagainya. Sejarah itu bagian penting dari anak bangsa ketika melihat masa lalu, melihat jendela masa lalu,
melihat sejarah masa lalu, kemudian menjadi refleksi saat ini, menjadi kajian saat ini, dan bagaimana kita membuka lebar-lebar jendela masa depan dari refleksi sejarah yang kita pelajari. Kalau nggak ngerti sejarahnya bangsa, mau gimana, mau membawa Indonesia ke depan, dibuka selebar-lebar menjadi negara yang hebat. Karena masa lalu dengan peralatan yang sederhana, bisa berjuang mengusir penjajah Belanda dengan peralatan sederhana, tradisional, bahkan tradisional bisa menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ketika zamannya Gajah Mada dan Gajah Hayam Wuruk. Nah, anak bangsa harus belajar sejarah bangsa, sejarah kebudayaan bangsa untuk menjadi bagian dari yang punya peran membangun Indonesia dan syukur-syukur jadi pemimpin Indonesia. Harapannya di situ. Oke, Jas merah, jangan lupakan sejarah. sejarah. Bapak ini dalam memperingati Super Semar di museum ada kegiatan apa, Pak? Kami memperingati serangan bom 1 Maret. Oke. Mm-mm. Kalau di Super Semar, kalau dulu waktu ada Yayasan Super Semar terlalu diperingati karena Mm-mm. Yayasan Super Semar kan sekarang nggak ada, Oke. sudah tidak ada sehingga hanya kita mengingatkan, selalu kita diskusi jangan sampai sejarah Super Semar itu yang dikenal dengan apa, sejarah untuk mengoreksi kesalahan masa lalu jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang itu maksudnya ada ideologi lain yang masuk. Ideologi itu bisa Benar. ideologi dari timur, ada dari barat, ada ideologi yang dulu pernah kita itu 2 kali ideologi komunis mau masuk ke Indonesia 48 ketika pemberontakan PKI Madiun, kemudian G13 PKI itu ideologi komunis. Kan ada sekarang itu ideologi yang Iya, dari benar. Jazirah Iya, iya. Arab, kemudian ideologi dari Eropa, Amerika dan lain-lain. Ada. Ada banyak, Pak, ideologi kalau zaman sekarang. Yang Ya, penting Indonesia tetap kita Pancasila. Pancasila. Oke. Bapak ini biar lebih kenal lagi sebelum kita tutup, Bapak mungkin ikhtisar atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Super Semar di masa lalu. Silakan Bapak Gatot. Jadi ini terakhir ini. Iya, ini terakhir benar. Ini terakhir, ini terakhir. Sebenarnya saya ingin eh, menyampaikan tentang Yayasan Super Semarnya. Mm. Silakan, Jadi Pak. Pak Harto mengenang eh, apa eh, dalam Super Semar itu memiliki arti penting dalam Orde Baru untuk mengkoreksi kesalahan masa lalu. Selain itu, Orde Baru memiliki komitmen untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk dalam mencerdaskan anak bangsa. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 16 Mei 1974, oleh Pak Harto didirikanlah yang namanya Yayasan Super Semar. Tujuannya untuk beasiswa pendidikan. Apa yang dilakukan dari kurun waktu 1974 sampai 2005 karena yayasan ini akhirnya oleh pemerintah dengan berbagai alasan kemudian ditutup oleh pemerintah tahun 2015. Jadi Pak Harto pada waktu itu punya gagasan bahwasanya masalah pendidikan merupakan masalah bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Banyak anak-anak muda kita yang cerdas, pinter, tapi tidak punya biaya dan perlu adanya lembaga yang membantunya sehingga bentuknya Yayasan Super. Kurun waktu itu penerima beasiswa Yayasan Super itu tidak hanya sebatas anak-anak yang sekolah, dalam arti anak-anak normal, anak disabilitas, anak yang orang tidak mampu dan lain-lain itu diterima. Bahkan menghargai para veteran, anak-anak veteran mendapatkan beasiswa itu. Karena para veteran itu berjuang sampai gugur, mereka merelakan dari anak cucunya harus selalu mendapat fasilitas bantuan itu. Dan itu sangat membantu sekali. Saya masih ingat, saya termasuk alumni penerima beasiswa. Saya satu semester dapat dana bantuan 450.000. Pada waktu itu 450 ya, ribu. Pak ya. Saya mahasiswa 87, bayangkan 87 saya dapat bantuan saya 450.000.
Saya semester bayarnya 90.000 di UGM. Iya. Bayarnya 90.000. Berarti ada biaya lain yang untuk bayar itu, kemudian ada biaya untuk beli buku, untuk transport dan lain-lain. Sangat membantu. Yang terjadi adalah dalam kurun waktu tahun 1975 tahun 2000 sampai 2015 itu untuk sarjana saja sudah mencapai 2 juta sarjana. S1, S2, S3, bahkan profesor yang ada di Indonesia ini, beliau itu adalah bagian besar adalah alumni penerima beasiswa Super Super Semar. Semar. 2 juta. Dan mereka sekarang masih hidup, dan mereka banyak yang mungkin jadi pejabat negara, jadi menteri, kemudian jadi, bahkan ada yang jadi kemarin jadi capres, itu salah satunya adalah cawapres, satunya adalah alumni penerima beasiswa Super Semar. Kemudian untuk tingkat SD, SMP, SMA itu lebih banyak lagi. Bayangan bangsa ini pada saat itu dengan program Super Semar ini akan anak bangsa, generasi penerus bangsa mendapatkan kemudahan. Dan ini sekarang adalah menjadi inspirasi, mudah-mudahan inspirasi. Sekarang banyak BUMN, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian ada program beasiswa. Memberikan beasiswa. Dan mau tidak mau kemudian harus mengakui mereka terinspirasi adanya Yayasan Super Semar. Iya. Karena ketika itu Pak Harto selalu menyampaikan masalah pendidikan merupakan masalah bersama. Tidak hanya orang tua, masyarakat, tapi pemerintah. Nah, Iya. seperti itulah pesan saya. Kemudian tetap anak bangsa ini nantinya satu, kalau negara ini aman, tentram, adem ayem, ketika era seperti era Orde Baru merancang, membangun apapun tidak ada kendala dan Ya. akan cepat dalam program-program. Jadi Oke, mudah-mudahan baik. Indonesia, kalau saya mengatakan Indonesia emas yang sudah dicanangkan tahun 2045 itu, anak-anak bangsa sekarang yang duduk di SMP, SMA, perguruan tinggi itu adalah bagian dari yang akan membangun Indonesia pada periode Indonesia emas tahun 2045. Mereka punya tumpuan besar bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi dari kelompok-kelompok generasi muda yang tidak mampu, disabilitas, tidak mampu, untuk bagaimana tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu Pak Harapan. Nurul. Harapan kita Terima kasih bersama ya Pak sekali. ya. Ya, harapan kita sama. Oke, itu dia, terima kasih banyak Bapak Gatot untuk cerita hari Sama-sama. ini, untuk kita belajar sejarah lagi, untuk tidak Ya, melupakan sejarah pesan dari Bapak Soekarno pada saat itu ya Pak Gatot ya. ya betul. Semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bahas sejarah yang lain Pak, sejarah Indonesia yang Siap. lain. Dan Yeah. untuk DFM Mania nanti videonya kita post di YouTube kita juga di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih banyak sekali lagi Terima Bapak kasih. Gatot ya Pak ya. Yeah. Akhirnya Salam Nurul yang sehat selalu. bertugas beserta Bapak Gatot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.